Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran PJOK. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara penanggulangan cedera olahraga. Yang pertama adalah penanggulangan cedera memar. Penanggulangan cedera memar yang pertama yaitu dengan cara kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. Penanggulangan cedera yang kedua yaitu penanggulangan cedera otot. Caranya yang pertama, lindungi bagian tubuh yang mengalami cedera dan istirahatkan tubuh. Yang kedua, selama 24-48 jam pertama setelah cedera, hindari melakukan aktivitas yang dapat memberatkan bagian yang cedera. Yang ketiga, pada 6 jam pertama setelah cedera, kompres bagian yang mengalami cedera dengan es batu yang dilapisi dengan handuk selama 15-20 menit. Kemudian lepaskan, hal ini mengurangi terjadinya pembengkakan, memar, dan rasa sakit. Yang keempat, lakukan pembalutan tekan pada bagian yang cedera. Periksa bagian yang dilakukan pembalutan tekan, pastikan aliran darah tetap mengalir. Yang kelima, posisikan bagian tubuh yang mengalami cedera lebih tinggi dari jantung. Misalnya pergelangan kaki yang mengalami cedera, maka angkatlah kaki lebih tinggi dari posisi jantung. Penanggulangan cedera yang ketiga yaitu penanggulangan cedera kram. Cara paling mudah untuk mengatasi kram adalah dengan mengoleskan salep khusus peredam nyeri otot pada bagian yang sakit. Hal ini dapat membantu meredakan nyeri akibat kram. Penanggulangan yang keempat yaitu penanggulangan cedera pendarahan. Ada dua cara untuk melakukan penanggulangan pendarahan. Yang pertama, melakukan dengan cara menekan dengan pembalut tekan. Cara mengatasi pendarahan luar dengan pembalut tekan. Yang pertama, di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Yang kedua, kain kasa akan menutup dan menekan darah yang keluar. Jika tidak ada kain kasa, dapat menggunakan kain yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan dan kaki harus diangkat ke atas. Cara yang kedua yaitu menekan dari atas tempat tekan. Caranya yang pertama, bila terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan selama 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang di tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Penanggulangan cedera yang kelima yaitu penanggulangan pingsan. Caranya yang pertama yaitu baringkan di tempat yang luas agar dapat menghirup oksigen dengan bebas. Usahakan posisi kaki lebih tinggi sedikit dari kepala. Yang kedua, longgarkan sabuk, sepatu, baju, atau kaos kaki yang dapat membuat badan terasa tertekan. Yang ketiga, berikan perangsang berupa minyak kayu putih atau balsam yang diteteskan atau dioleskan ke sapu tangan, kemudian dioleskan ke hidung. Kandungan dari minyak kayu putih tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kerja jantung sehingga aliran darah ke otak dapat mengalir lebih lancar. Setelah sadar, berilah air gula. Kandungan glukosa dapat membantu membentuk energi yang cepat diproses oleh tubuh. Penanggulangan cedera yang keenam yaitu penanggulangan cedera luka. Caranya yang pertama, luka dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci menggunakan antiseptik. Antiseptik ini dapat membunuh bibit penyakit, contohnya Dettol atau betadine. Yang kedua, setelah luka dikeringkan, berikan obat-obatan yang mengandung antiseptik dan bersifat mengeringkan luka, misalnya obat merah. Apabila mengalami luka robek lebih dari 1 cm, sebaiknya luka tersebut dijahit. Penanggulangan yang ketujuh yaitu penanggulangan patah tulang. Cara penanggulangannya yang pertama, patah tulang terbuka. Pertama-tama harus dihentikan pendarahannya lalu ditutup dengan kain bersih.
Kemudian dipasang bidai agar tidak bergerak sewaktu dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Yang kedua, patah tulang tertutup. Korban tidak boleh banyak bergerak, sehingga tidak bertambah sakit dan memperburuk keadaan patah tulangnya. Sebelum Bapak mengakhiri video pembelajaran kali ini, Bapak akan memberi kalian tugas. Tugas kalian hari ini, ayo jawab pertanyaan 9.2 halaman 151. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.